Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Jarus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model OSI atau Open System Interconnection. Di sini ada panduan lengkap 7 lapisan komunikasi jaringan komputer, yaitu ada fungsi, protokol, dan proses kerja. Oke, di sini ada apa itu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi konseptual yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk menstandarkan bagaimana berbagi sistem komputer dapat saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau layer yang berbeda, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab spesifik, mulai dari transmisi sinyal fisik hingga interaksi dengan aplikasi pengguna. Dia memisahkan fungsi ke dalam layer independen. Pengembang dapat merancang dan memperbaiki status layer tanpa mempengaruhi layer lainnya, serta memudahkan troubleshooting masalah jaringan secara sistematis. Di sini ada urutannya, yaitu yang pertama physical data link, network, transport, session, presentation, application. Oke, lanjut. 7 lapisan model OSI, dari lapisan pengguna atau application hingga media transmisi fisik atau fisikal. Oke, kita jelaskan lagi kayak tadi. Kita urutkan mulai yang pertama. Di sini yang ada fisikal, yang mana transmisi bit mentah lewat media fisik. Data link yaitu framing dan pengalamatan fisik atau MAC address. Yang ketiga network, yaitu routing dan pengalamatan logik IP address. Yang keempat ada transport, yaitu transfer data end to end yang andal atau TCP atau UDP. Yang kelima yaitu session, yaitu mengelola sesi dan dialog antar perangkat. Yang keenam presentation, yaitu translasi, enkripsi, dan kompresi data. Yang ketujuh application, yaitu antarmuka aplikasi dan pengguna dengan jaringan. Selanjutnya di sini layer 7 yaitu application. Fungsi utamanya adalah application layer adalah lapisan paling atas yang menjadi jabatan langsung antara pengguna dan jaringan. Disinilah aplikasi seperti browser, email client, dan aplikasi chat berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layar ini tidak menjalankan aplikasi itu sendiri, melainkan menyediakan layanan yang membutuhkan aplikasi untuk mengakses jaringan, seperti membuka koneksi, mengidentifikasi partner komunikasi, dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan. Oke, di sini selanjutnya ada layer 6, ada presentation. Fungsinya itu adalah presentation layer bertugas menerjemahkan data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Terlepas dari perbedaan format antar sistem, layer ini menangani translasi karakter atau misalnya ASCII dan EBCDIC, enskripsi dan deskripsi data demi keamanan, serta kompresi data agar transmisi lebih efisien. Karena fungsinya, layer ini sering disebut sebagai penerjemah jaringan. Selanjutnya layer 5 yaitu session. Fungsi utamanya itu adalah session layer mengelola dan mengendalikan dialog atau sesi antar dua perangkat yang berkomunikasi. Layer ini bertanggung jawab membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi, termasuk mengatur apakah komunikasi berjalan half duplex dan full duplex. Layer ini juga menyediakan mekanisme checkpoint atau sinkronisasi, sehingga jika koneksi terputus, komunikasi dapat dilanjutkan dari titik terakhir tanpa mengulang dari awal. Selanjutnya ada layer 7 yaitu transport. Fungsi utamanya yaitu transport layer menyediakan transfer data end to end antar host, sumber, dan tujuan secara andal. Layer ini memecah data menjadi segmen-segmen, menambahkan nomor port untuk identifikasi aplikasi, serta menerapkan flow control dan error control. Protokol TCP menjamin data sampai secara utuh dan berurutan melalui proses three-way, handshake, dan acknowledgement. Sedangkan UDP mengutamakan kecepatan tanpa jaminan pengiriman. Selanjutnya layer 3 ada network.
Yaitu fungsinya itu network layer bertanggung jawab menentukan jalur terbaik atau routing agar paket data dapat sampai dari jaringan asal ke jaringan tujuan yang berbeda. Layer ini menggunakan pengalamatan logis berupa alamat IP untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan. Router beroperasi di layer ini, membaca alamat IP tujuan dan memutuskan jalur terbaik melalui algoritma routing. Untuk layer 2 itu data link, fungsinya yaitu data link layer ini mengatur transfer data node to node yang bebas kesalahan melalui media fisik. Layer ini dibagi menjadi dua sublayer, yaitu LCC logika link control yang mengelola komunikasi dengan layer atas, dan MAC yaitu media access control yang mengatur alamat fisik atau MAC address serta akses ke media transmisi. Data link juga melakukan framing atau deteksi error dengan RCRC flow dan flow control lokal. Selanjutnya layer 1 yaitu physical, yaitu fungsinya physical layer adalah fondasi paling dasar dari model OSI. Bertugas mentransmisikan aliran bit mentah atau 0 dan 1 melalui media fisik seperti ke kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Layar ini mendefinisikan spesifikasi mekanis, elektris, dan prosedural, termasuk bentuk konektor, tegangan sinyal, kecepatan transmisi, dan topologi jaringan fisik. Selanjutnya ada proses enkapsulasi data. Nah, bagaimana data dibungkus lapis demi lapis saat dikirim melalui jaringan. Yang pertama yaitu ada data yang mana ada application atau presentation dan session. Nah, pesan asli dari aplikasi pengguna yaitu isi email atau halaman web. Diteruskan ke segmen yaitu transport, ditambahkan header berisi nomor port sumber dan tujuan. Lalu diteruskan lagi ke paket yaitu yang berisi network, yaitu ditambahkan header berisi alamat IP sumber dan tujuan. Selanjutnya diteruskan ke frame yaitu yang ada data link, ditambahkan header, MAC address, dan trailer pengecekan error atau CRC. Lalu teruskan ke bits yaitu yang berisi physical, diubah menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, di sini juga ada enkapsulasi adalah proses menambahkan header dan kadang trailer di setiap layer saat data bergerak turun di application menuju physical layer di sisi pengirim. Nah, dekapsulasi adalah proses kebalikannya. Setiap header dilepas satu persatu saat data naik dari physical menuju application layer di sisi penerima hingga pesan asli diperoleh kembali. Selanjutnya ada ringkasan 7 lapisan OSI. Nah, di sini ada layer PDU fungsi singkat contoh protokol. Yang pertama application, yaitu PDU-nya data dan fungsi singkatnya itu antarmuka aplikasi ke jaringan, dan contoh protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Presentation yaitu sebagai data, fungsinya translasi, enkripsi, kompresi, contohnya SSL atau TLS, baru JPEG dan MPEG. Baru session yaitu sebagai data, fungsinya mengelola sesi communication, contohnya NetBIOS, RPC, SIP. Selanjutnya transport sebagai segmen dan fungsinya transfer data andal end to end, yang mana contohnya TCP dan UDP. Selanjutnya network sebagai paket, yaitu fungsinya routing dan pengalamatan IP, dan contohnya itu IP, ICMP, OSPF, BGP. Dan selanjutnya ada data link layer sebagai frame dan fungsinya framing dan alamat MAC, dan contohnya Ethernet dan PPP dan ARP. Yang terakhir physical yaitu sebagai bits dan fungsinya itu transmisi bit lewat media fisik, dan contohnya itu Ethernet fisik, WiFi, dan fiber. Selanjutnya mungkin cuma sampai sekian di sini. Yang terakhir pengucapan kata terima kasih. Mungkin untuk penjelasan OSI layar saya cuma sampai sekian, walaupun masih banyak yang kurang dan salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.